Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang ingin menerapkan tema yang sangat keren seperti ini, punya customisasi widget yang keren-keren, dan juga punya customisasi widget cuaca yang sangat mantap banget, kalian bisa banget cobain tema satu ini. Tema ini adalah tema backup dari Cina, yaitu punya tampilan yang sangat keren, dan juga punya style ala-ala iOS. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen di sini punya tampilan ala-ala iOS banget, mulai dari jam widgetnya dan juga style-style pada bagian bawah seperti ini. Untuk masuk di customisasinya, caranya sangat mudah banget. Kalian cukup ketuk 2 kali pada bagian pil gestur seperti ini. Nah, di sini akan muncul tampilan yang pertama adalah untuk mengganti wallpaper pada lock screen. Jadi kalian bisa pilih seperti ini. Nah, ada 8 model yang bisa kalian pilih pada menu customisasi wallpaper lock screen ini. Nah, yang selanjutnya adalah yang kedua di sini adalah untuk mengganti jam widgetnya. Nah, seperti ini. Di sini juga ada 8 model yang bisa kalian pilih. Sayangnya untuk mengubah customisasi kalender ini tidak ada. Sudah saya explore ternyata nggak ada. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Lalu yang ketiga di sini adalah untuk widget. Nah, widgetnya yang bawah seperti ini, kalian tinggal pilih, nanti akan berubah jadi seperti ini. Ada 6 model yang bisa kalian pilih. Jika kalian ingin menghilangkan atau menonaktifkan, kalian bisa klik pada bagian sini. Nanti widget yang bawah nanti akan hilang. Nah, kalau saya pakai widget yang ini saja agar di situ lebih simpel ya. Nah, yang selanjutnya adalah ini untuk customisasi lock screen yang ada di customisasi tema. Jadi kalian pilih seperti ini. Nah, nanti akan muncul. Nah, di sini saya juga kurang tahu. Salah satunya di sini adalah ya untuk menghilangkan menu-menu yang ada di lock screen-nya. Kemudian yang bagian sini ini kalau kalian aktifkan, ini adalah untuk mengganti wallpaper secara custom. Jadi kalian aktifkan terlebih dahulu, lalu kalian pilih wallpaper mana yang mau kalian pilih. Nah, pada bagian sini saya pilih wallpaper ini ya. Saya pilih wallpaper Kamen Rider Ichigo. Nah, ini, tapi ini tidak support the wallpaper. Nah, jadi jika sudah kita kembali, nah maka tampilannya akan berubah jadi sangat keren seperti ini. Kalian tinggal mengkustomisasinya sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, jadinya seperti ini, tampil lebih klasik ya. Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini punya style ala-ala iOS banget, yaitu terletak pada jam widgetnya. Kalian bisa mengamati jam widgetnya, ini terlihat sangat keren banget. Lalu pada icon apps ini juga nggak kalah menariknya, punya tampilan yang terlihat sangat rapi. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, meskipun ada beberapa yang bolong seperti ini ya. Jadi yang nggak bolong-bolong tampilannya di situ akan tampil seperti ini. Ini nggak berubah karena saya pakai pesan versi global dan juga dialpad versi global. Nah, untuk icon apps-nya di sini saya suka karena tampilannya masih terlihat clean dan juga terlihat rapi banget. Next, kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan, nah di sini juga berubah. Nah, jadi tampilannya di sini menarik sekali karena setiap groupingnya seperti connection ini berwarna biru, lalu general ini berwarna hijau, lalu sistem ini berwarna pink, dan juga ada yang berwarna kuning seperti ini. Ini cakep banget. Saya coba di situ untuk masuk di subsistemnya, apakah di situ masih tembus atau di situ hanya di tampilan awal seperti ini saja. Nah, sepertinya ini hanya di tampilan awal saja ya. Untuk subsistemnya ini nggak tembus atau nggak ada yang berubah. Tema ini hanya support di mode light. Jadi kalau kalian aktifkan dark mode-nya, nanti kembali ke tampilan bawaan dari HyperOS. Next, kita ke tampilan status bar gaya lamanya.
Pada tampilan status bar gaya lama, nah ini tampilannya sama seperti bawaan. Hanya pada tampilan baterai, kemudian bar sinyal ini berubah jadi seperti ini. Nah, jadi tampilannya ini sama seperti bawaan ya. Nah, buat yang ingin merubah, kalian bisa mengkustomisasi pakai tema lain. Next, kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, ternyata juga nggak berubah atau kembali seperti bawaan. Ini adalah bawaan dari custom ROM ya, jadi tampilannya memang seperti ini. Kalau nggak berubah, dia tampilannya seperti ini. Kalau berubah, nanti dia elemennya nanti akan berubah menyesuaikan temanya. Jadi untuk pusat kontrol ini nggak berubah atau sama seperti default dari bawaan HyperOS. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini adalah tema dari backup Cina ya. Jadi tema ini kalian harus membackup atau download terlebih dahulu. Filenya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja untuk cara menginstalnya adalah kalian masuk ke folder download atau di situ tempat yang kalian gunakan untuk download browser ya, entah download atau pakai browser apa. Nah, kalian masuk ke folder download seperti ini. Kalian cari Temscom Android Theme Manager ya. Nah, di sini saya asumsikan kalian sudah mendownloadnya ya. Langsung saja di situ kalian pindah seperti ini ke penyimpanan internal. Pilih folder MIUI, pilih folder backup, pilih all backup. Nah, kalian kopas di dalam folder sini ya. Nah, buat kalian yang di situ biasanya nggak muncul itu gara-gara kalian belum membuat folder backup. Caranya adalah kalian buat backup terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti akan membuat folder backupan seperti ini. Lalu kalian pindah di sini. Kalian replace nggak masalah. Atau kalian hapus terlebih dahulu file backup kalian. Juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Langsung saya ganti karena saya mau mereplace-nya. Nah, kebetulan di sini saya pakai tema dari versi global atau Cina sehingga pakai bahasa Inggris. Kalau Indonesia nanti sudah saya sediakan, sudah saya ganti. Kalian tinggal kopas dan paste saja. Jadi nggak masalah. Tinggal rename saja. Oke, jika sudah, kita kembali ke tampilan setelan. Kalian masuk ke tampilan setelan, lalu kalian ke setelan tambahan, lalu pilih cadangkan dan pulihkan seperti ini. Lalu pilih perangkat seluler, lalu pilih pemulihan. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini ya, Temps, lalu kalian pulihkan. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, sudah selesai sesuai dengan size temanya 64 MB. Selesai, kita kembali ke aplikasi tema. Lalu kalian pilih temanya ini. Nah, ini nama temanya adalah Purple Max kalau nggak salah ya. Nah, itu. Nah, ini temanya, tinggal kalian download dan juga kalian aplikasikan temanya. Nah, di sini saya update terlebih dahulu karena ada update. Nah, jadi kalau nanti sudah update, kalian tinggal menerapkannya. Oke, seperti itulah review dari tema backup yang sangat menarik ini. Kalau menurut kalian, gimana tema ini? Ketik di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.